Hai anak-anak, kalau sebelumnya kita sudah belajar menulis puisi, pada kesempatan ini kita akan mempelajari pelajaran Bahasa Indonesia bab 507 pelajaran 3.1 yang berjudul Membaca Puisi. Tujuan pembelajaran ini, kamu mampu memahami isi puisi, kamu juga mampu membaca puisi dengan lafal dan intonasi yang tepat. Ayo kita mulai pelajaran ini. Membaca adalah kegiatan yang membawa manfaat. Membaca sebuah karya tulis seperti puisi dengan baik adalah suatu pencapaian. Terdapat 4 langkah dalam membaca puisi, yaitu pertama-tama puisi perlu dibaca dalam hati agar puisi terapresiasi secara penuh. Kedua, perhatikan judul puisi. Ketiga, carilah kata-kata yang mempunyai arti kuat. Jika kata-kata tersebut tidak dimengerti, maka dapat membuka kamus untuk mencari arti kata tersebut. Dan langkah terakhir, carilah makna dan tema dari puisi agar lebih mudah menghayatinya. Ketika membaca puisi, langkah-langkah berikut ini haruslah dipahami. Bacalah judul beserta dengan nama penyairnya jika tercantum. Antara pembacaan judul dengan pembacaan baris pertama puisi berikanlah jeda atau berhenti sejenak. Jika perlu, berikanlah jeda pembacaan antar bait. Kemudian pada akhir pembacaan, pada umumnya intonasi suara akan menurun. Perhatikan pembacaan puisi berikut ini. Pembacaan puisi dapat diberikan tanda. Tanda ini untuk kata-kata dengan intonasi turun, sedangkan tanda ini untuk kata-kata dengan intonasi naik. Tanda ini digunakan untuk kata-kata dengan intonasi datar. Petikanlah puisi supir bus berikut. Ketika pagi tiba, suara mesin sudah menderu kencang, melintasi desa menuju kota. Tak kenal lelah dan kantuk. Profesimu membawa banyak manfaat, mengantarkan setiap insan ke tujuannya, menolong seseorang mengejar impiannya. Terima kasih, Pak Supir. Berikut adalah penjelasan lebih mendalam tentang puisi. Puisi terbagi 2. Yang pertama, puisi lama, dan yang kedua, puisi baru. Puisi lama dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah bidal, yaitu kalimat-kalimat yang mengandung suatu pengertian, sindiran, tangkisan bagi ahli sastra, yaitu peribahasa, pepatah, kata arif, dan pemeo. Pantun adalah salah satu jenis puisi lama. Pantun memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Setiap bait terdiri dari 4 baris. Tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Baris 1 dan 2 merupakan sampiran, dan baris ketiga dan 4 adalah isi. Pantun bersajak ABAB. Syair bercirikan 4 baris tiap bait, bersajak AAAA. Tiap baris adalah isi. Sedangkan gurindam bercirikan tiap bait berisi 2 baris, bersajak AA. Ia berisi nasihat, merupakan sebab akibat. Pantun kilat atau karmina bercirikan 1 bait berisi 2 baris. Baris 1 adalah sampiran dan baris kedua adalah isinya. Ia bersajak AA, berisi tentang sindiran atau ejekan. Talibun yaitu puisi yang jumlah barisnya lebih dari 4 baris tiap baitnya atau selalu genap. Seloka atau pantun berkait yaitu pantun yang baris 2 dan 4 dipakai lagi sebagai baris 1 dan 3 pada bait selanjutnya. Sedangkan mantra untuk memperoleh kekuatan gaib. Setelah membahas puisi lama, sekarang kita akan membahas puisi baru. Puisi baru dapat dibedakan berdasarkan jumlah barisnya.
Yang pertama, distikon. Setiap bait terdiri dari 2 baris. Kemudian ada terzina, setiap bait terdiri dari 3 baris. Kuatrain, setiap bait terdiri dari 4 baris. Quin, setiap bait terdiri dari 5 baris. Sextet, setiap bait terdiri dari 6 baris. Septima, setiap bait terdiri dari 7 baris. Oktav atau stanza, setiap bait terdiri dari 8 baris. Soneta terdiri dari 14 baris, 2 kuatrain dan 2 terzina. Puisi bebas, tidak terikat oleh jumlah baris dan rima. Sementara puisi kontemporer menyimpang dari aturan penulisan. Sekarang kita akan membahas puisi baru berdasarkan isinya. Yang pertama, balada, berisi kisah atau cerita baik berbentuk epik maupun lirik. Kemudian ada ode, berisi sanjungan kepada orang, bangsa, kesenian, atau perbuatan yang setia. Himne adalah sajak atau nyanyian pujaan kepada Tuhan atau sesuatu yang dibesarkan. Romansa adalah sajak kasih mesra yang melukiskan harapan perasaan cinta terhadap sesuatu. Elegi adalah sajak yang menyedihkan. Satire adalah sajak yang berisi sindiran atau cemoohan. Epigram adalah sajak ringkas dan tepat, penuh semangat, berisi perbandingan dan aliran hidup, kadang-kadang berupa sindiran atau kecaman. Kemudian terdapat unsur-unsur intrinsik puisi, unsur-unsur ekstrinsik puisi, dan parafrase. Ini adalah puisi baru yang tidak terikat jumlah baris dan rima, atau disebut bebas. Nah, sekarang saatnya kita mengerjakan latihan yang terdapat dalam buku kegiatan 3.1 yang berjudul Membaca Puisi. Selamat mengerjakan ya!